Maksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan disiplin kerja demi terciptanya disiplin kerja pada satuan kerja di organisasi perangkat daerah, OPD. Kedepan seluruh pejabat di pemerintahan Kabupaten Pali harus berada di wilayah berjuluk Bumi Serpat Serasan atau stay selama 7 hari penuh. Pendisiplinan pejabat di Kabupaten Pali yang harus berada di tempat selama 7 hari dikemukakan Iwan Tuaji, calon wakil Bupati Pali yang berpasangan dengan calon Bupati Asgianto apabila paslon tersebut terpilih pada Pilkada serentak 27 November 2024. Penekanan itu disampaikan Iwan Tuaji saat bincang-bincang santai bersama puluhan awak media yang bertugas di wilayah Kabupaten Pali pada Jumat malam 25 Oktober 2024. Kedepan tidak ada lagi pejabat yang bebas keluar masuk Pali tanpa seizin Bupati. Hal ini agar pelayanan dalam pemerintahan berjalan maksimal, ucap Iwan Tuaji. Karena menurut calon Wabub Pali ini bahwa Bupati dan Wabub saja ke depan akan melakukan hal sama, yakni akan tinggal di Kabupaten Pali kecuali ada kegiatan di luar yang tidak bisa diwakilkan. Bupati dan Wabub saja tinggal di Pali, kenapa bawahannya bebas keluar masuk? Artinya ke depan yang boleh keluar harus mengantongi izin dari Bupati langsung, tandasnya. Di samping memaksimalkan pelayanan, keberadaan pejabat di Pali selama 7 hari akan mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan. Selama ini sebagian besar pejabat di Pali kalau hari Jumat keluar daerah, dan pulang membawa kebutuhan pokok dengan membeli barang-barang itu di luar Pali. Artinya perputaran uang bukan di sini. Dengan keberadaan pejabat selama 7 hari di sini secara otomatis akan menghidupkan perekonomian di kabupaten ini, tegasnya. Pada pertemuan dengan sejumlah awak media, Iwan Tuaji menjabarkan semua visi misi dan program paslon dengan jargon berani, serta menjawab dengan santai semua pertanyaan yang dilontarkan dari awak media. Paslon kedua baik, kami juga lagi akan ke paslon-paslon yang lain. Harapan kami tidak banyak ini, Pak. Kami pengen peran pemerintah ikut terlibat dalam menjaga peradaban pers. Apalagi peradaban pers itu Pak banyak. Kami rata-rata jadi wartawan ini Pak. Artinya apa Pak? Kami ini bukan dari latar belakang, memang kami sekolah jurnalistik. Nah untuk itulah kami pengen pemerintah mengambil peran itu. Di Undang-Undang 45 jelas bahwasannya negara itu bertanggung jawab dengan warganya. Nah kami warga selaku masyarakat pers, dalam hal ini pemerintah ini negara melalui pemerintah Pali, kami pengen ya siapapun terpilih termasuk nanti paslon 2 akan memberikan kontribusi yang besar terkait dengan menjaga peradaban pers Kabupaten Pali. Karena seperti yang Pak Iwan Tuaji sampaikan tadi bahwa memang pers itu menjadi peranan penting dalam kehidupan berbangsa. Tanpa adanya pers mungkin Pak Iwan tadi lah ngomong. Nah untuk itulah kami pengen dengar apalah kira-kira ke depan ketika Pak Iwan Tuaji dilantik menjadi wakil bupati dari paslon kedua. Yang jelas saudaraku rekan pers yang ada di Kabupaten Pali, aku ucapkan terima kasih telah menerima keterwakilan dari paslon 02 untuk bertatap muka, silaturahmi, kita ngopi bareng, duduk bareng. Dan memang ini adalah target. Pers ini adalah target. Keberlangsungan kepemimpinan Asgianto Iwan Tuaji itu tidak akan pernah dipisahkan dari peran pers. Kepada seluruh UPD pun akan kami ingatkan, keterbukaan di dalam berita, keterbukaan di dalam anggaran, keterbukaan di dalam kegiatan, keterbukaan di dalam seluruh yang mencakup di dalam OPD itu harus terbuka. Ingat, paslon 02 sudah mengharamkan diri untuk bermain-main dalam APBD. APBD diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai dengan fungsi untuk fasilitas umum, untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Jangan pernah ada di zaman kami nanti Asgianto dan Iwan Tuaji, ada kepala OPD jual proyek, ada orang terdekat kami jual proyek, dan kalau itu ketahuan, wartawan lah yang akan memberitahu sama kami. Masa kami mengajak peran wartawan untuk menjalankan fungsi sebagai pemberi informasi dan penerima informasi. Memberi informasi ke umum, memberi informasi ke kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu peran wartawan. Jadi cuma hanya bukan kita lihat melalui media massa online, media massa cetak ataupun apapun itu ke masyarakat.
Tapi yang paling penting memberitahu terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena apa? Tuntutan wartawan ini adalah sebagai uang yang ikut serta dalam pembangunan Kabupaten Pali. Cak mana kita bisa merangkul wartawan, cak mana kita bisa mengajak wartawan diskusi. Itu kan perlu keterbukaan. Kalau uang yang tertutup, tidak akan pernah mau bertemu dengan wartawan. Tapi bagi kami paslon 02, kami tanpa diajak, tanpa itu kami sudah mewajibkan peran serta pers dalam keterbukaan seluruh yang ada kegiatan di Kabupaten Pali ini untuk diwajib untuk dibuka. Jadi jangan lagi bawa bendera tertutup. Misalnya dinas pendidikan. Benar, akhirnya ditutup kan? Akhirnya apa? Wartawan tahu tapi dia nutup. Jadilah gejolak. Padahal simpel. Padahal itu simpel kan? Tahu lah kita wartawan kebetulan. Jadi yang jadi kepala dinas, kita yang jadi wartawan. Nah kalau kita menjalankan peran itu, insya Allah Pali kondusif, pembangunan Kabupaten Pali berkelanjutan, dan insya Allah kami Paslon 02 bawa anggaran dari pusat, bawa anggaran dari APBD provinsi untuk kita mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pali dengan harapan kampung dari kawan-kawan pers. Nah, pertanyaan dari Kak Imran tadi, karena dia apa ke wartawan ini? Yang jelas ini Pak Dewan, kita ini dari berbagai lintas organisasi ya, ada beberapa organisasi pers, baru PWI Pak yang ada kantor. Ya. Itu yang pertama. Kedua fasilitas yang lain. Yang ketiga yang utama itu adalah pendidikan nutrisi untuk memberikan nutrisi pengetahuan kepada kawan-kawan. Pertama sekolah jurnalis mungkin dipertingkatkan dengan uji kompetensi wartawan. Nah itu sampai sekarang memang belum maksimal, bukan tidak dilakukan, tapi kami pengen Pak Iwan Raji dari 02 bisa mengambil peran itu. Kalau masalah ADP Pak, kami yakin kepala daerah manapun akan memberikan tutorial. Tapi harapan kami itu yang tahun ini 6 miliar, kalau kamu menjadi bupati pasti 12 miliar. Asal itu untuk kepentingan dan informasi itu untuk masyarakat Kabupaten Pali dan tidak menyalahkan aturan semaksimal mungkin. Karena apa? Aku butuh wartawan itu untuk ngasih tahu nih ke Sumatera Selatan, ke Indonesia umumnya, bahwasanya Kabupaten Pali itu ada candi Penyayu. Benar nggak kira-kira? Bahwasanya Kabupaten Pali ini sebelum merdeka kita sudah diambil sumber daya alamnya, minyak kita ini sudah diambil. Ya kan? Aku butuh wartawan untuk itu. Nah sekarang apa kebutuhan wartawan itu akan aku penuhi asal dia bisa mengcompare itu untuk pemberitaan nasional. Karena suatu kemajuan daerah itu kalau tidak disupport sama media massa tidak akan bakal muncul. Tepat Pak. Jadi indikator kemajuan dalam perspektif itu ya Pak, bahwa suatu daerah dikatakan maju ketika iklim medianya sehat Pak. Betul, aku sepakat. Dalam perspektif media aku sudah sekali lagi dalam perspektif media ketika suatu daerah dikatakan maju ketika itu peran pers itu tadi maksimal. Iya maksimal. Iya. Pasti itu. Dan itu akan ikut juga tumbuh berkembang suatu daerah apabila pers tadi dimanfaatkan dengan baik-baik. Jadi tidak ada halangan kalau bagi kami karena kami tidak akan pernah menyentuh APBD. Dalam artian kami tak uji waktu, Iwan Tuaji itu kami tak balik modalnya dengan proyek, insya Allah tidak. Asgianto Iwan Tuaji tidak akan pernah memperjualkan jabatan, memperjualkan harga diri demi kepentingan masyarakat umum dan demi kemajuan Kabupaten Pali. Kami berpikir untuk 5 tahun, kami berpikir untuk 10 tahun. Aku ini banyak dan sekolah lagi aku. Karena ada bakal sebentar kan. Yo, main nih Pak Iwan. Jangan kaki kamu lah jadi bupati ketika kamu kritik
kamu nak lapor ke aku. Itu terjadi. Jadi bupati jadi wakil. Iya. Jadi maksud kami sebenarnya kami mengkritik itu sebenarnya baik. Mengingatkan ketika ada sesuatu yang maksudnya itu kan berbelok. Nah, jangan kaget misalkan Pak Iwan Suhaji sedang berbelok, aku ingat dengan kritikan yang membangun, kamu langsung, ya wajah dulu ini nggak ada anak ini. Nah, yang itu yang masuk kami butuh kemerdekaan pers. Jelas di undang-undang pers bahwa wartawan itu harus merdeka, jangan dihalang-halangi, apalagi melakukan kriminalisasi. Gitu. Belajar dari pengalaman kami untuk kami selamat. Tuhan sayangkan saya bertiga kemarin jadi tersangka. Nah, dilapor oleh Kades. Tahu? Dikit lagi nih ya. Hah? Forum Kades. Ada bagus. Jadi yang tersangka itu aku, Enggi sama Egi. Tapi alhamdulillah memang kita benar itu Pak Iwan. Allah sayang akhirnya kasus itu di menanggung ya. Setahun lah nanggungnya. Jadi kebebasan pers, insya Allah kami ini pemimpin zaman now. Pemimpin zaman now itu dia secara pribadi pun mengkritisi. Karena itulah jiwa muda. Kalau pemuda di Pali tidak ada kritis, berarti tidak kasih lagi pemuda yang harus itu. Jangan milih apa ya, tidak? Kami pun kritis dan kami pun mengkritik, dan kami juga siap untuk dikritis dan untuk dikritik. Jadi untuk itu aku rasa tidak kasih masalah, dan kami menjamin kebebasan pers dari awal sudah sampai. Kalau mungkin tahun saya dari DPR. Jadi kita bicara tentang pers ini banyak loh ruang lingkupnya. Jadi selama ini dari paslon yang lain atau mungkin baru Pak Wabub ini dan kawan-kawan tentang bicara tentang kebebasan pers dan kesejahteraan pers. Kesejahteraan kawan-kawan bilang ADP lancar, jaminan hukum, ada undang-undangnya. Tapi satu kan teman-teman yang harus kita perlu ada komitmen dari Pak Wabub. Kalau Pak Wabub berani komitmen, insya Allah kita salah kalau kita tidak milih beliau. Tapi Pak Wabub, kawan-kawan terlena dengan jaminan kesehatan. Saya yakin 99% wartawan di Pali ini tidak ada jaminan kesehatan dari perusahaan. Karena saya tahu 99% medianya media lokal, hanya 1 atau 5 yang regional yang ada jaminan kesehatan. Nah, jadi komitmen yang gimana Pak Wabub? Jika terpilih atau jadi dengan pasangan berani, apakah ada jaminan khusus untuk kawan-kawan kesehatannya? Jadi cuma baik kalau kita ADP banyak, tapi kesehatan kita tidak terjamin. Duit banyak, sakit, masih keluar juga duit. Jadi kalau aku belum naik. Kalau ada dari pasangan paslon berani Pak Wabub atau Pak Asgianto menyatakan komitmen untuk wartawan di Pali, jika terpilih KG, aku jamin kamu ada BPJS khusus untuk kamu ataupun kartu kesehatan khusus BPJS untuk wilayah Pali. Atau bentuknya mungkin leading sektornya ataupun legalitasnya mungkin bisa kamu lah ngatur lagi Pak Wabub. Bisa tak komitmen dari Pak Wabub? Jadi kami walaupun undang-undang dilindungi, kesehatan kami juga terjamin kawan-kawan ini. Itu Pak Wabub minta komitmen. Jadi kawan-kawan kalau beliau komitmennya oke, meyakinkan, salah kalau kita tak pilih beliau. Jadi kalau sejahtera, Kecil lah itu tuh, cuman kalau sejahtera kita paling kalah. jawab bos. Soalnya kalau pertanyaan Husni itu dimunculkan, seolah-olah Husni itu menanyakan memang yang sudah dikasih ke Bupati Wabub untuk dijawab pertanyaan itu. Ya. Bocor. Nah, aku nak bertanya, sekarang ada tak yang pernah bertemu aku sebelum aku datang ke sini ataupun video kisi-kisi yang nak bakal ditanya oleh wartawan? Tak kata kan kita kan? Iya. Clear ya, tak kata ya? Iya. Jadi Husni, program itu sudah ada dari pasangan berani. Ujarku sudah ada Cak Mano. Asgianto Iwan Suhaji sudah memikirkan
BPJS Ketenagakerjaan bagi uang yang tidak masuk di dalam pegawai yang masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Contoh Pertamina, itu tidak mungkin lagi kita bikin. Tapi kami masuknya itu ke masyarakat umum. Contoh petani karet. Insya Allah tidak terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, dia lagi nak mantang karet, bermotor, diserempet truk batu bara, mati. Tidak kasih cover tanggung jawab dari BPJS. Karena dia tidak terdaftar di BPJS. Tahu tak, kawan-kawan wartawan, berapa premi BPJS per bulan untuk psikolog? Tak tahu kan? 16.000. Aku cover 80.000 manusia, aku kali ke itu, sekian itu, baru 12 miliar duitnya. Untuk wartawan, BPJS Ketenagakerjaan yang tidak terdaftar di perusahaan yang kita, tempat kita, media kita, itu secara otomatis langsung ditanggung oleh Pemda Kabupaten Pali. Silakan melihat visi misinya pasangan paslon 02, paslon berani, ada itu tercantum. Jadi Husni, sebelum kamu mempertanyakan itu, kami sudah mikirkan untuk umum, sudah kami pikirkan untuk para petani, sudah kami pikirkan untuk para nelayan, sudah kami pikirkan untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu tua yang tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan akan di-cover oleh Pemda. Tapi mohon maaf, sampai saat ini bentuknya itu kartu relawan. Tidak mungkin aku nak kasih ke wartawan. Tapi niatnya itu setelah kami memimpin, itu akan kami anggarkan melalui dari APBD Kabupaten Pali. Berita Pali terkini, Sini News, Priyansyah, dari Kafe Tansu Talang Ubi Bawah melaporkan.